Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara kita. Malam. Acara kita ini kita namakan seri kelas pemahaman Alkitab ya. Membantu kita lebih mengerti, membantu kita bisa lebih memahami ketika kita membaca Alkitab. Tujuannya seperti itu ya. Jadi memberikan sedikit pengantar, sedikit mungkin seperti latar belakang lah ya, supaya kita bisa lebih memahami ketika membaca Alkitab. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita membahas 3 Alkitab, Roma dan 1-2 Korintus. Ya, karena ayat-ayat yang di Perjanjian Baru, terutama di surat-surat ini, semua pendek-pendek ya. Jadi artinya sebentar lagi kita akan selesai membaca Alkitab ya. Ya, jadi harapan saya pengantar yang diberikan ini bisa menolong kita. Bapak Ibu, saya tidak bosan untuk mengingatkan ini. Karena ini satu prinsip yang penting, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Saya berkali-kali dan terus ingatkan kita, dan ini juga meneguhkan diri saya sendiri, Alkitab itu firman Allah. Sehingga kita berdoa dan kita mengimaninya. Karena ada banyak orang yang membaca Alkitab, tapi nggak mau mengimani. Cuma untuk pengetahuan. Nggak berarti apa-apa, selain menambah pengetahuan. Alkitab ini firman Allah. Sehingga apa yang ada di dalamnya, yang harus saya dan saudara lakukan, taati, ya kita taati. Untuk siapa? Untuk diri kita. Ya, bukan untuk orang lain. Untuk saya. Jadi ketika kita masih membaca Alkitab, oh firman Tuhan itu siapa pesannya? Kita semua mengatakan untuk saya. Gitu ya. Nah, yang kedua, Alkitab sekali lagi Allah kita Allah yang besar. Sehingga kita tidak mungkin mengenal Dia kalau bukan Dia. Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, itu kehebatan Allah. Sehingga Allah berbicara kepada kita melalui bahasa kita, melalui cara kita, melalui kondisi atau konteks ya kita. Nah, inilah makanya Allah memakai manusia untuk menuliskan Alkitab. Nah, ini juga yang membuat kita perlu belajar latar belakang, perlu belajar mungkin struktur sedikit ya, untuk kita mengerti secara tulisan itu. Tapi lebih dari itu, sekali lagi, firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini masuk pada bagian ini. Jadi perpustakaan bagian 2 yang besar. Dan kita masuk dalam rak kedua itu bagian yang ketiga. Itu surat-surat. Dan hari ini yang kita belajar bersama adalah 3 ini. Ya, Roma dan 1-2 Korintus. Roma hari ini sudah habis ya kita baca. Karena kita sudah masuk 1 Korintus 1 dan 2. Jadi kita sudah selesai. Nah, harapan saya tetap bisa menolong ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca secara khusus Perjanjian Baru, kita kemarin sudah mempelajari ya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita juga sudah melihat tentang kisah para rasul. Jadi kisah para rasul itu semacam sejarah lah ya, kalau dalam Perjanjian Lama itu ya. Nah, ketika kita membaca nanti surat-surat, sebagian besar surat-surat dalam Alkitab kita ini adalah konteksnya diambil dari kisah para rasul. Sebagian besar. Jadi sebagian besar konteksnya itu adalah kisah para rasul. Tentu dalam catatan kisah para rasul kan nggak semua ditulis. Tapi maksudnya sama masa-masa itulah. Ya, masa-masa kisah yang ditulis dari kisah para rasul itulah konteksnya. Sehingga kita boleh membaca lagi ketika kita membaca surat-surat, ya nanti kita boleh membaca lagi.
Kisah Para Rasul itu, untuk mengerti apa sebenarnya yang terjadi, baik tentang Korintus, tentang Efesus, seperti apa sih Korintus itu. Nah, kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul. Nah, kalau kita memperhatikan di sini secara garis besar, selain kemarin keempat Injil, kemudian ada Kisah Para Rasul, ini ada surat-surat. Surat-surat ini pun juga dikelompokkan paling tidak menjadi 3 kelompok besar. Itu ada surat-surat yang artinya surat Rasul Paulus, yaitu ada sekitar 13 yang memakai nama Paulus. Kemudian ada surat-surat dari 13 itu ada yang dikelompokkan ke dalam surat-surat pribadi, ya, pada Timotius, Titus, ya, Filemon. Dan setelah itu juga ada surat-surat istilahnya umum lah istilahnya. Ya, ada surat Petrus, Yohanes dan sebagainya. Secara garis besarnya ya, Bapak Ibu. Nah, kita ketika berbicara tentang surat-surat, nah, ini satu hal yang istimewa sebenarnya, karena Allah memakai surat-surat para rasul untuk penyataan ilahinya. Jadi nyaris hanya di kita ya, karena kalau seperti tulisan para nabi itu di kepercayaan lain ada kan, kalau surat ya di Kristenan. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan sebenarnya saya katakan tadi, menyangkut surat-surat ini, kita bisa melihat ada 13 dalam Perjanjian Baru itu, surat yang dimulai dengan nama Paulus. Nah, dimulai dengan nama Paulus ini bisa 2 artinya sebetulnya. Memang surat yang ditulis langsung oleh Paulus atau surat yang memakai nama Paulus. Belum tentu juga Paulus yang tulis, bisa saja. Itu sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama kemarin. Ya kan? Umpamanya Amsal Salomo, ya kan? Jadi selalu kan yang menyangkut hikmat itu Salomo gitu ya. Mazmur kita kan hafalnya Mazmur Daud. Padahal ada beberapa yang bukan Daud gitu ya. Atau nama-nama besar ini bisa dipakai untuk menyatakan atau istilahnya memberikan dukungan kepada prinsip-prinsip yang hampir sama. Ya, jadi secara teknis seperti itu. Jadi ada 13 kitab yang memakai atau dimulai dengan nama Paulus. Nah, ketika kita berbicara tentang kitab Roma, ya, kita akan melihat apa atau bagaimana latar belakang kitab Roma. Kitab Roma sebetulnya kalau kita melihat konteks Roma sendiri, kan kita bisa lihat dari isi dari surat itu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita ingin tahu kira-kira apa sih yang terjadi di Roma atau di tempat-tempat yang lain, di surat-surat yang lain, sebenarnya kita membaca dari bacaan itu bisa tahu kira-kira apa yang sedang terjadi. Iya kan? Kalau kita melihat apa-apa kan kita bisa lihat kan yang dimuat di koran itu banyak apa ya? Itulah kira-kira yang sedang terjadi. Kalau memang korannya benar ya. Tapi kalau korannya hanya untuk mencari atau kejar oplah ya susah. Jadi mengangkat sesuatu yang tidak penting tapi menarik aja. Itu ya gambarnya gitu. Jadi jemaat Roma tampaknya terdiri dari orang-orang Yahudi baru yang istilahnya baru beriman tentang Yesus dan orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi bisa 2 kelompok orang yang ada di dalam kitab Roma ini. Jadi ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Nah, ini saya kurang tambahin non-Yahudi maksudnya. Jadi ada 2 kelompok besar di Roma. Jadi ada orang Kristen Yahudi, ada yang Kristen tapi bukan dari Yahudi. Nah, nanti kita bisa akan lihat. Karena orang Kristen Yahudi di Roma dan Yerusalem biasanya terus mentaati hukum Taurat sekalipun dia sudah Kristen. Sedangkan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi tidak mentaatinya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalamnya ada seperti Paulus menegur 2 sisi ya. Itu. Karena memang jemaatnya ada selarasan di sana. Orang Yahudi
sekalipun sudah Kristen tetap memelihara, mentaati Tauratnya. Taurat yang dimaksud di sini bukan sekedar dan di Alkitab itu dengan tetek bengek aturannya ya, aturan yang disepakati mereka. Sedangkan mereka yang bukan Yahudi ya tentu tidak mentaatinya karena mereka nggak mengenal kan. Jadi ketika kita melihat di sini memang terlihat ya, orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi kadang-kadang tidak sepakat. Di antaranya contoh umpamanya ya, mengenai bagaimana manusia dibenarkan. Karena Yahudi masih mempercayai manusia dibenarkan karena hukum Taurat masih, sekali dia udah Kristen. Sementara orang yang non Yahudi bukan seperti itu. Jadi maka kita lihat di sini ada apa ya? Artinya ketegangan perbedaan konsep tentang bagaimana manusia dibenarkan, diterima oleh Allah, dan bagaimana seharusnya orang yang sudah percaya kepada Kristus itu hidup di dalam kitab Roma. Kita bisa melihat ketegangan itu sebenarnya ada di sana. Nah, kalau kita lihat di sana, dalam kitab Roma sebetulnya dijelaskan bahwa Injil didasarkan pada janji Allah kepada Abraham, nenek moyang umat Israel, yang imannya dibenarkan oleh Allah. Kalau saudara memperhatikan apa yang di dalam kitab Roma itu, menjelaskan bagaimana Injil itu sebenarnya didasarkan dari janji Allah. Nah, itu kan menjembatani karena memang ada orang Yahudi di sana. Nah, hukum Taurat yang kemudian diberikan kepada Musa dan umat Israel sebenarnya menunjukkan sebenarnya bagaimana mereka harus hidup. Jadi kemarin waktu di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu memperhatikan, saya berkali-kali tekankan itu apa prinsip ini sebenarnya. Nah, ini yang kalau kita lihat apa namanya itu runutan di dalam kitab Roma. Jadi mengangkat kembali, oh Tuhan itu memberikan Taurat. Nah, bagaimana orang harus hidup sesuai Taurat itu, ya kan? Nah, tapi kalau kita runut kemudian, Paulus juga menjelaskan ya bahwa Allah mengutus Kristus untuk menebus dosa dan agar manusia benarkan oleh Allah karena imannya. Bukan tadi kayak yang tadi, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, dan di sini ada satu apalagi penegasan bahwa dan keadaan ini tidak terlaksana oleh hukum Taurat. Yang dibenarkan karena iman itu nggak terlaksana oleh hukum Taurat. Karena kalau hukum Taurat dibenarkan oleh apa? Karena melakukan hukum Taurat itu. Nah, disinilah kemudian nanti ya ditekankan ini berarti manusia yang mentaati hukum Taurat, orang Israel maksudnya, orang Yahudi, tidak lagi menjadi bagian dari umat Allah. Jadi ukuran menjadi umat Allah atau tidak bukan lagi taat atau tidak hukum Taurat. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin memperhatikan kan di pasal-pasal awal itu ya, kita bisa membaca dengan jelas ya. Lalu siapa yang menjadi umat Allah? Ukurannya udah baru. Ditegaskan bahwa hanya mereka yang beriman kepada Yesus Kristus yang dapat diterima sepenuhnya oleh Allah. Jadi dibenarkan oleh Allah karena iman, bukan dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, ini mungkin bagi kita sekarang ya nggak begitu masalah besar ya, sekalipun kita kadang-kadang tanpa kita sadari kita pun konsepnya seperti orang Yahudinya sebetulnya, dibenarkan karena perbuatan tanpa kita sadari. Kita diajarkan bahwa kita dibenarkan oleh iman, tapi seringkali kita tetap berpegang juga seperti orang Yahudi. Nah, apalagi orang Yahudi pada waktu itu. Jadi maksud saya tegangan ini begitu, tensinya begitu tinggi. Karena orang Yahudi sekali lagi memegang Taurat dengan sungguh-sungguh dan dia mempercayai inilah salah satu syarat sebagai umat Allah. Sementara Paulus kemudian menekankan lagi, mengajarkan, apalagi di situ ada banyak orang-orang Yahudi juga, bahwa sekarang ukuran bukan itu, tapi bagaimana orang ya percaya Tuhan Yesus sehingga dibenarkan oleh Allah, ya dibenarkan oleh Allah di dalam iman mereka. Gitu. Jadi ada ukuran baru, ada apa namanya itu ya ukuran baru ya, bahwa yang diterima oleh
Allah adalah mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kira-kira seperti itulah ya di dalam kitab Roma itu kalau kita melihat penekanannya ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat garis besarnya di dalam kitab Roma ini kita bisa membaca pasal pertama itu tentang bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya. Kemudian pasal yang pertama ayat 18 sampai berikutnya itu setiap orang bersalah di hadapan Allah. Nah, di dalam memperkenalkan dirinya yang Paulus tidak lupa memperkenalkan Injil. Itu Roma 1 ayat 16-17 sangat populer. Apalagi bagi kita orang Metodis ya. Karena itu ayat yang dianggap atau yang istilahnya menjadi satu ayat yang sangat berkesan. Injil itu kekuatan Allah. Salah satu ayat favorit John Wesley juga itu. Ya, yang menyelamatkan mula-mula siapa? Orang Yahudi, ya, orang Yunani, dan semua gitu, secara sederhana. Nah, bagian yang kedua itu, kalau kita membaca mulai pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 itu isinya adalah menyatakan bahwa semua orang bersalah. Nah, makanya kalau kita membaca kitab Roma itu kita diingatkan bahwa kita ini semua berdosa. Ya kan? Roma 3 kan yang paling sering kita pakai kan? Semua orang kita ini semua orang berdosa. Tidak yang tidak. Tidak ada yang tidak. Semua orang berdosa. Nah, kemudian pasal 3 ayat 21 nanti sampai pasal 4 ayat 25 ini yang tadi dikatakan, bagaimana Allah membenarkan manusia. Nah, ini sambil menyamakan persepsi antara Yahudi dan non-Yahudi. Bagaimana Allah membenarkan manusia. Nah, bagian yang keempat itu, karena tadi kan saya katakan bahwa poin penting adalah bagaimana manusia dibenarkan. Oke. Yang kedua, setelah manusia dibenarkan, bagaimana semestinya manusia hidup setelah dibenarkan. Inilah kita bisa baca pasal 5, ayat 1 sampai 8 ayat 39. Itu bagaimana kita menjalankan hidup beriman kita yang baru. Ya. Jadi makanya iman atau apapun perdebatan kita yang bahwa kita tentang lahir baru itu perlihatkanlah melalui kehidupan yang baru, beda kehidupan. Ya, kehidupan yang berbeda dengan manusia lama kita. Nah, kalau pasal yang ke-9 ini sampai ayat pasal 11 ini memang ada dibahas secara khusus tentang bagaimana Allah menjangkau umat Israel. Kenapa tadi konteksnya? Konteksnya ada jemaat memang berlatar belakang Israel, Yahudi, yang masih tetap berpegang pada Taurat. Makanya dibahas tentang bagaimana Allah menjangkau umat itu. Lalu nanti yang pasal yang ke-12, kemudian sampai pasal yang ke-15 itu bagaimana kita hidup dalam tubuh Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada friksi di sana, ada juga ketidakharmonisan. Kalau di dalam kitab Roma itu dominannya tadi antara orang Kristen berlatar belakang Yahudi dan orang Kristen berlatar belakang non-Yahudi, dominannya. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membaca tentang di dalam kitab Roma ini yang juga berbicara tentang bagaimana kita hidup ya sebagai anggota tubuh Kristus ya, kita bisa melihat bagaimana di sana ditekankan, ya kan? Jadi menyangkut tentang bagaimana jangan menghakimi, bagaimana jangan menekankan kegenapan hukum Taurat, bagaimana yang lemah yang kuat. Nah, ini semua berkaitan dengan kuat lemahnya itu juga berkaitan dengan yang tadi. Ya, latar belakang berbeda kan? Jadi ini yang kita bisa lihat. Baru nanti pasal yang terakhir, bagian terakhir itu pasal yang ke-15 ya sampai dengan pasal yang ke-16 ya itu adalah rencana-rencana Paulus. Ya. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab surat-surat Paulus ini atau termasuk di Roma ini ya endingnya ditutup dengan doxologi. Doxologi artinya kemuliaan bagi Allah gitu ya, yang memuliakan Tuhan. Nah, Roma kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kitab Roma ini terdiri dari 16 pasal ya kita membaca. Jadi kalau kita lihat ada yang
apa namanya itu mengelompokkan begini ya. Jadi bagaimana itu termasuk tentang doktrin tentang Allah, bagaimana murka Allah, ya kan? Bagaimana kebenaran, ya, bagaimana kemuliaan dan anugerah. Tahu ada itu. Bagaimana kejatuhan, bagaimana manusia mati, bagaimana diselamatkan, pergumulan dan dibebaskan. Jadi berkisar dengan di situ. Karena tadi kan saya tekankan, Roma penekanannya adalah bagaimana manusia dibenarkan, kemudian bagaimana kehidupan manusia yang sudah dibenarkan. Jadi kita bisa melihat itu ya, bisa kelihatan secara jelas. Nah, sekarang kita melihat tentang bagian yang kedua, kitab 1-2 Korintus. 1-2 Korintus. Kalau kita memperhatikan 1-2 Korintus ini sebenarnya menjadi satu bagian yang sama-sama apa ya, artinya di dalam surat-surat ini sebenarnya ada dua posisi sentral di dalam kitab surat-surat ini. Salah satunya adalah Roma tadi dan ini 1-2 Korintus. Ya, kalau kita memperhatikan, maka surat ini termasuk ya surat yang menempati posisi sentral dalam kitab ini, dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita lihat 1 Korintus, Bapak Ibu, ini 1 Korintus ini sangat menarik di dalamnya. Kita bisa melihat terlebih dahulu tentunya apa namanya itu, kemarin waktu kita membaca tentang Korintus, bagaimana kondisi atau konteks di dalam apa istilah keadaan Korintus ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus itu berisi tentang berbagai pergumulan yang mengancam menghancurkan kehidupan bergereja yang terus dihadapi oleh jemaat Korintus. Ya, pada waktu itu berhadapan dengan berbagai pengaruh karena Korintus itu kan kota besar, strategis ya. Jadi memang tantangan gereja di daerah, tantangan gereja di kota kecil, dan tantangan di gereja di pusat kota itu, ibu kota itu sangat beda, Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu juga mengalaminya kan? Bagaimana kehidupan bergereja di kampung, ya kan? Bagaimana kehidupan bergereja di kota kecil, bagaimana kehidupan bergereja di apa namanya itu di Jakarta atau di ya, kota besar lah ya. Jadi ada apa namanya itu perbedaan besar. Nah, ini yang kita ketika kita membaca kitab 1 Korintus dan 2, konteks ini ada. Memang antara 1 dan 2 itu beda ininya, beda penekanannya. Nanti saya akan jelaskan ya, beda penekanannya. Nah, ketika kita membicarakan tentang kitab 1 Korintus, sebenarnya kitab 1 Korintus memberikan pandangan yang jelas mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Korintus. Dan persoalan ini persoalan yang jamak, yang sering maksudnya, yang dihadapi kayaknya gereja sepanjang zaman. Ya, persoalan-persoalan ini. Persoalan apa itu? Nah, sebetulnya kalau kita lihat, kitab 1 Korintus ini berisi tentang, kalau Bapak Ibu membaca itu, dia seperti apa ya? Kayak ada lapisan atas, lapisan bawah, terus kemudian isinya. Ya, kalau dulu suka istilahnya itu kan seperti sandwich gitu ya. Jadi ada tutupnya, ada bawahnya. Nah, lapisan-lapisan yang luar itu adalah masalah orang Kristen Korintus menyangkut kepercayaan tentang salib dan kebangkitan. Di satu sisi. Dan isinya di sana adalah masalah menyangkut perilaku jemaat Korintus. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang salib, tentang kebangkitan, tapi di sisi lain juga ada kehidupan yang jemaat Korintus yang apa istilahnya jauh dari kebenaran itu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu membaca di 1 Korintus itu ya kadang-kadang kita lihat wah sangat ngeri sih sebetulnya. Ya, nanti saya akan coba daftarkan masalah-masalah apa yang ada di sana. Ya, jadi yang kita lihat bagaimana kalau kita betul membaca hati-hati ya di dalam surat 1 Korintus itu ada banyak problem. Ya, menyangkut kehidupan orang percaya sekali lagi dalam konteks kota besar ya. Masalah-masalah apa rupanya yang melanda? Nah, saya ambil dari salah satu
penulis ya, ini tentu didekatkan dari ayat Alkitab, makanya saya nggak pakai kutipannya ya. Masalah perpecahan. Jadi Korintus itu kalau kita membaca ya, di dalam pasal 1 aja udah bicara perpecahan. Jadi di sana rupanya memang di dalam di jemaat Korintus itu ya masalah yang dihadapi lah masalah itulah ya, masalah perpecahan itu. Jadi ada terjadi di sana apa istilahnya ya, penokohan, idola. Jadi idola ada di situ yang mengikuti Paulus, memang ada di situ mengikuti Petrus, ada yang mengikuti Apolos, macam-macam lah. Kalau kita lihat di dalam situ. Jadi makanya kalau kita lihat apa yang menjadi masalah di jemaat Korintus ini, ya sebenarnya terjadi ketika ada yang namanya penokohan, pengidolaan terhadap atau fokus kepada pimpinan atau pemimpin perseorangan. Ya kan? Ini pro A, ini pro B, pro C, pro A gitu, apa yang lain gitu. Terjadi. Ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya di dalam Korintus ini ada masalah immoralitas. Termasuk menyangkut incest ya. Termasuk hubungan seksual sesama anggota keluarga dan pelacuran dalam gereja. Ada masalah itu. Ngeri ya kalau kita lihat berarti. Itu kondisinya. Jadi ada seperti itu. Ada juga masalah pengadilan, ke pengadilan. Jadi ternyata kalau kita membaca sejarah Korintus itu, anggota-anggota gereja Korintus itu bisa saling menuduh satu sama lain dan lebih bagus menyelesaikan pengadilan. Nggak mau menyelesaikan secara kekeluargaan sebagai orang percaya. Konteks jemaat Korintus. Jadi kalau kita membaca sejarah itu sangat diingatkan juga itu. Apalagi masalah di sana, penyembahan berhala. Nah, ternyata sebagian orang Kristen di Korintus mencampur penyembahan kepada Tuhan dengan praktik-praktik kafir. Ya, tentu Bapak Ibu pikirkan masa itu ya. Jadi istilahnya mereka percaya tapi kayak sinkretisme lah ya. Apalagi zaman-zaman itu kan masih ya. Ada seperti itu. Nah, kemudian juga masalah laki-laki perempuan. Saya juga selama ini saya tidak ngeh ya. Tapi pada waktu saya persiapkan ini beberapa belakangan ini, ternyata di jemaat Korintus ini juga sudah muncul paham-paham mungkin kalau yang sekarang ini feminisme lah ya. Sehingga membuat sebagian orang berusaha menghapus perbedaan gender. Artinya perbedaan istilahnya ada termasuk hal yang sudah lumrah bagus gitu ya. Ada yang begitu. Ini yang kita bisa nanti kita coba ketika membaca, ketika menyangkut laki-laki perempuan ya, coba perhatikan dengan baik. Ya. Jadi ini sebenarnya di bagian lain juga ada. Ya. Karena dalam budaya yang dulu patriarkal, kemudian ajaran kekristenan justru ditafsirkan over gitu. Jadi seolah-olah jadi jadi tidak menghargai sama sekali gender itu ya. Kemudian makanan yang dipersembahkan berhala. Nanti di Korintus ada itu case-nya. Jadi makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Jadi itu ya. Yang tidak kalah menariknya juga itu tentang perjamuan. Nanti kalau saudara membaca dalam kisah 1 Korintus 11 kalau nggak salah itu dibaca, itu tentang perjamuan. Jadi pada masa itu ternyata perjamuan Tuhan itu dirayakan sebagai makan lengkap. Kalau kita nanti pelajari sebenarnya, makan lengkap, roti, anggur dikonsumsi sebagai bagian dari makanan lengkap ya. Tetapi dalam gereja Korintus perjamuan Tuhan telah diberlakukan salah. Apa itu? Ya. Sebagian orang makan berlebihan dan lainnya minum sampai mabuk. Perjamuan kasih yang tadinya dimaksud agar mereka memperingati Yesus, tapi justru
jadi lelucon. Nah, ini terjadi di Korintus. Jadi makanya kalau nanti Bapak-bapak, Bapak Ibu membaca dalam 1 Korintus 11 itu, tentang perjamuan itu dijelaskan. Jadi bagaimana orang-orang itu jadi tidak menghargai perjamuan kudus, ya. Jadi ya orang Kristen sekarang pun ada juga yang tidak menghargai perjamuan kudus, ya. Untuk main-main ada. Nah, ini salah satu contoh di Korintus. Nah, kemudian yang juga menjadi masalah adalah di sana karunia-karunia rohani. Kenapa dikatakan masalah? Karena ternyata praktik-praktik karunia-karunia rohani telah membuat pertemuan gereja itu menjadi kacau. Maka kalau Bapak Ibu membaca nanti, mulai dari 1 Korintus 12, kemudian kesananya itu diceritakan karunia-karunia. Ya. Bagaimana kita analogikan kita sebagai tubuh yang memiliki banyak karunia berarti banyak peran, ya. Dan karena dalam prakteknya satu dengan lain saling menyombongkan diri, jadi kacau sebenarnya gereja. Makanya berkali-kali diingatkan bahwa kalaupun kita lakukan ini harus tujuan itu apa? Membangun tubuh Kristus. Termasuk mau karunia apa saja untuk membangun. Itu yang kita bisa melihat di sana. Jadi paling tidak ada beberapa ini yang menjadi penekanan di dalam masalah-masalah yang dihadapi jemaat Korintus pada waktu itu. Itulah yang menjadi fokus di 1 Korintus. Nah, ketika kita berbicara tentang ini makanya kita bisa lihat di sana. Jadi bagaimana secara garis besar, ya, kita melihat bagian pertama itu ya seperti surat yang lainnya, salam dan ucapan syukur, ya. Kemudian pasal 1 itu sampai pasal 2 ayat 16 itu diangkat tentang bagaimana kita dipersatukan oleh salib Kristus, ya kan? Pasal 3, ya, dan sampai pasal yang ke-4 itu percaya kepada pemberitaan para rasul. Jadi kalau kita melihat tadi kan di pasal 1 itu sudah berbicara tentang perpecahan, maka diingatkan kita harusnya dipersatukan oleh Kristus, ya. Jadi kalau kita membaca dengan saya ada beberapa ayat juga yang saya sangat sekali ya, prinsipnya sangat tinggi ya, bagaimana kita ini minum darah yang sama, ya kan, makan daging yang sama, kasarnya gitu, hidup oleh pengorbanan yang sama. Masa kita ribut gitu caranya dulu. Kita ini dipersatukan artinya ditebus oleh penebus yang sama, oleh salib yang sama. Masa orang ditebus sama-sama itu konflik? Nah, ini yang terjadi dalam 1 Korintus. Maka diangkat itu ya. Percaya kepada pemberitaan para rasul. Dan kemudian pasal 5 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 40 itu nasihat menyangkut hubungan antar manusia. Nah, di sini nanti kita bisa melihat yang tadi itu ada disebut-sebut ya, yang tadi saya kelompokkan juga itu ya. Bagaimana hubungan antar manusia, termasuk di situ ada dibicarakan tentang dosa-dosa apa aja, tentang bagaimana perkawinan, ya, dan percabulan dan sebagainya ada di sana ya, bisa kita lihat. Nah, pasal 8 itu sampai pasal 11 menyembah Allah dan bukan berhala-berhala. Itu tadi yang saya sudah sebutkan juga ya. Pasal yang ke-11 sampai 14-40 tuntunan dalam beribadah dan penggunaan karunia-karunia roh. Nah, jadi kalau kita membaca itu, maka coba ketika nanti membaca halaman saya itu sangat 1 Korintus coba baca dengan lebih hati-hati. Karena tema gereja kita tahun ini kan membangun tubuh Kristus dengan berbagai karunia. Coba baca 1 Korintus dengan baik, dengan teliti maksud saya. Sambil mengevaluasi diri masing-masing dulu. Jadi bagaimana kita semestinya berperan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh salib itu ya. Kemudian pasal yang ke-15 1 sampai 58 ini ayat yang panjang ya. Makna kemenangan Kristus atas kematian. Ya kan ayat 58 kan paling sering kita kutip tuh. 15 58 kan?
yang jerih payamu tidak pernah sia-sia, ya kan? Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam perjuangan dengan Tuhan itu. Sebab kita tahu bahwa jerih payamu dan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi kita bicara tentang kemenangan baru, closingnya adalah bagaimana rencana Paulus dan salam terakhir, ya seperti surat. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau si Swindoll ini, saya untuk kutipan yang ini saya konsisten ya Bapak Ibu pakai si Swindoll ya, apanya. Jadi saya tidak pakai yang lain. Yang ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini dibagikan menjadi 3 bagian besar saja kalau kita. Jadi bagaimana apa istilahnya, bagaimana gereja, semua berkaitan dengan gereja ya. Kita bisa melihat di sana. Nah, ini yang 1 Korintus. Terakhir dari 2 Korintus. Nah, kalau 1 Korintus tadi berbicara tentang gereja. Artinya Paulus menyurati gereja, ya. Tapi kalau 2 Korintus ini sebetulnya Paulus sedang berbicara dengan pribadi-pribadi, bukan gereja secara umum. Pribadi-pribadi. Maka sebetulnya kalau kita lihat 2 Korintus memberikan gambaran tentang hubungan pribadi Paulus dengan jemaat di Korintus. Khususnya bagaimana ia mencoba menjawab semua serangan terhadapnya. Jadi ternyata Paulus menghadapi banyak kritikan atau lebih tepatnya serangan. Dirinya tentu dalam kapasitas sebagai rasul, ya, baik ajarannya maupun cara pelayanannya. Banyak kritikan di sana. Itu yang dihadapi oleh Paulus. Nah, dalam 2 Korintus Paulus merespon yang mengkritik baik pesan maupun pelayanannya. Kritikan yang banyak itu merupakan pembantaian karakter sebenarnya bagi Paulus. Jadi kritikan, serangan itu memang membunuh karakter orang. Jadi makanya ketika kita lihat ya ada kasus-kasus kan, selalu orang kalau diapakan pengaduannya apa? Pencemaran nama baik kan. Sekarang yang lagi ramai di TV kan pencemaran nama baik kan. Jadi makanya kita pun hati-hati bicara tentang siapapun kan, karena membunuh karakter orang. Jadi Paulus alami. Jadi ini kalau kita lihat di dalam kitab 2 Korintus ini, saya coba list apa-apa yang diserang oleh orang itu. Saya coba daftarkan, ya. Nah, mereka orang-orang ini, jadi bukan seluruh jemaat, orang-orang. Ya makanya tadi kan seluruh jemaat tujuan 1 Korintus kan. Kalau ini nggak orang-orang, artinya orang yang menyerang Paulus itu. Mereka menuduh Paulus tidak menentu perencanaannya, selalu berubah. Mungkin ini Paulus ini nggak konsisten gitulah istilahnya. Kemudian mereka juga berkata Paulus itu pengecut. Karena lebih suka menulis ketimbang datang mengunjungi mereka. Karena ini dalam ceritanya kan Paulus nggak jadi datang ke Korintus kan. Jadi Paulus itu setelah di Korintus kemudian pergi, ya. Sebenarnya rencananya mau datang tapi nggak jadi. Dan seolah-olah gitu kan ya. Jadi orang itu bilang itu pengecut Paulus. Barang dia cuma nulis saja lah gitu lah ya. Jadi nggak mau langsung datang gitu ya. Nah, mereka berkata Paulus itu pemalu waktu berada bersama-sama mereka langsung. Jadi Paulus dibilang pemalu ya. Mereka mengkritik Paulus tidak memiliki surat rekomendasi. Mungkin license-nya ya. Karena kan Paulus kita tahu dia latar belakang itu ya kemarin ya. Kita belajar di Kisah Para Rasul ya. Jadi kritikannya itulah. Juga dituduh Paulus itu menyimpan rahasia dan kurang terus terang. Banyak rahasia yang disimpan gitulah ya. Nah, juga ada tuduhan bahwa Paulus itu mengambil jarak, renggang, tidak berperasaan, dan tidak memberi perhatian. Mungkin kurang akrab gitu ya. Jadi Paulus, kok ini rasul kok menjaga jarak ya? Kok nggak dekat ya? Gitulah kritikannya. Nah, yang berikutnya, menuduh Paulus itu bukan pembicara yang fasih. Nggak pintar ngomongnya. Ya, dibanding mungkin pembicara-pembicara yang lain. Dan yang terakhir yang aneh juga, mereka mengkritik karena Paulus
tidak memungut biaya karena nggak mau terima uang bayaran. Nah, ternyata dalam konteks waktu itu filsuf-filsuf mempunyai pemahaman bahwa orang itu makin terhormat kalau bayarannya makin tinggi. Nah, ini malah Paulus nggak mau ambil bayaran. Jadi menimbulkanlah apa nama itu kritikan-kritikan ini ya. Nah, kira-kira itulah masalah yang dituduhkan terhadap oleh orang-orang beberapa orang kepada Paulus. Nah, kalau Bapak Ibu, kami kemarin sempat di hamba Tuhan itu membahas buku ini di setiap doa Selasa Jumat. Integritas itu judulnya Memimpin di Bawah Pengamatan Tuhan. Bukunya Jonathan Lamb ini yang saya gambarkan di ini, tulisan gambar ini, gambar kecil ini, itu mengambil basic semua kitab 2 Korintus. Jadi waktu saya belajar bersama-sama dengan hamba Tuhan di sini, Pak, luar biasa ya. Jadi saya sangat diberkati dari 2 Korintus ini. Jadi ada banyak hal-hal yang dituduhkan kepada Rasul Paulus, ya. Tapi Rasul Paulus memang yang memperlihatkan bahwa dia boleh mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan itu, ya makanya dikutip oleh si Jonathan Lamb ini ya, memimpin di bawah pengawasan Tuhan. Jadi pertanggungjawaban kepada Tuhan itu jauh lebih menakutkan daripada cuma sekedar kritikan-kritikan itu. Ya kan? Karena pengkritik ini kan belum tentu juga lihat Paulus kan, belum tentu tahu juga Paulus kan. Jadi ukurannya pun beda-beda mungkin ya. Nah, makanya di dalam kitab 2 Korintus, Bapak Ibu, Paulus membela dirinya sebagai Rasul Kristus sambil memberikan beberapa pengajaran yang penting. Apa aja yang sudah disampaikan? Di antaranya umpamanya tentang mengampuni. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan waktu membaca 2 Korintus itu. Kemudian Paulus menekankan bahwa perjanjian baru itu berasal dari Roh Kudus, bukan dari hukum Taurat. Dia sangat tekankan juga itu, nanti kita bicara dalam pasal 3 di 2 Korintus. Paulus juga menekankan bagaimana orang percaya menjadi manusia yang baru. Makanya kan di dalam 2 Korintus 5 itu ayat 17 kan sangat populer itu kan. Jadi ketika kita berbicara tentang apa yang diserukan oleh Paulus di dalam surat 2 Korintus ini sangat penting sekali, ya kan? Jadi kalau kita memperhatikan di sana bagian yang itu dikatakan bagaimana orang percaya menjadi manusia yang baru, ya kan? Makanya ayat 2 Korintus 5:17 ini kan sangat populer. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ukuran-ukurannya beda. Ya. Nah, Paulus juga memberikan gini, salah satu yang ditekankan dalam kitab 2 Korintus itu bagaimana jemaat Korintus itu semestinya juga menolong umat yang sedang sulit, terutama waktu itu jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi ini sangat ada satu hal yang sangat beda dengan biasanya maksudnya. Karena ternyata di Yerusalem justru membutuhkan pertolongan ya. Dan dari kumpul uang dari mana-mana termasuk dari jemaat Korintus. Jadi ternyata sokongan itu dari dulu udah biasa di gereja itu. Sejak zamannya Korintus. Jadi kalau ada gereja susah yang sono, ya udah kumpul uang, kasih, biasa ternyata. Ya, jadi bukan hal yang baru. Jadi yang kita lakukan sampai sekarang kan, kalau si A susah kan kita suka mengumpulkan sama-sama, oke, kasih ke sana, ya kan? Si B susah, ya kan? Saling bergantian lah gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir itu, Paulus juga mengajarkan bagaimana Allah telah mengubah dirinya sendiri. Ini kalau Bapak Ibu nanti membaca 2 Korintus pasal yang ke-12 itu, ya, dia mengingatkan kembali, menceritakan kembali lebih detail tentang kisahnya dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Bagaimana dia dipanggil. Itu dia ceritakan lagi. Untuk apa? Ya karena tadi kerasulannya diragukan. Rekomendasinya nggak ada gitu.
Jadi legal ilegal lah gitulah ya, yang diinikan ya, dikritik gitu. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu kitab 2 Korintus. Jadi kalau kita lihat secara garis besar, dia lebih simpel kalau 2 Korintus. Biasa pasal 1 salam dan ucapan syukur, kemudian Paulus ingin berdamai ya, karena orang-orang itu yang mengkritik dia ingin berdamai dengan mereka ya. Nasihat agar tidak tercemar. Disinilah juga ada yang apa istilahnya, mana mungkin gelap, perang bisa berkabung gitu-gitu ya, ada di situ kan. Kemudian pasal 8 sampai pasal 9 itu mendorong jemaat Korintus memberi secara sukarela yang tadi ya. Baru bagaimana pasal 10 sampai pasal 12 Paulus membela dirinya sebagai rasul Kristus sejati. Ya. Jadi dan yang terakhir itu nasihat-nasihat lah biasa ya. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana di surat ini juga banyak cerita masa lalu, bagaimana Paulus ini termasuk manusia-manusia lama, kemudian bagaimana sekarang sepertinya, dan bagaimana ke depannya, ya, dan masa depannya. Jadi di situ juga kalau kita memperhatikan ya, bagaimana kita melihat Rasul Paulus sendiri mempertahankan kerasulannya lah, ya, dengan memberikan tadi pesan-pesan itu. Ya, bukan hanya membela diri, tapi justru ketika dia menyampaikan, menjelaskan tentang posisinya itu, dia mengajarkan beberapa prinsip-prinsip yang menjadi pegangan bagi tentunya orang atau jemaat Korintus ya. Jadi kira-kira seperti itulah Bapak Ibu ya, secara garis besar tentang 3 kitab itu, baik Roma, 1-2 Korintus maupun 1-2 Korintus.